DAP under 1 jutaan apa ya bang rekomendasinya? Kalau DAP sih jarang, kalau dongle sih banyak bro. Tapi kan dongle ribet bang, ada kabelnya, males gua. A few moments later. Bentar, gua punya solusinya. Biar gak banyak lebar, baper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikit bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan membahas barang kecil satu ini yang sebesar pengeluaran saya, dan ini adalah pemasukan saya. Jadi ini pemasukan saya, pengeluaran saya lebih besar jauh ya. Oke, ini adalah sebuah dongle adapter. Yes, seperti SD2 dari Hidis yang pernah kita bahas sebelumnya. Ini pun no ribet-ribet klap karena nggak ada kabel di sini, langsung ada plug-nya aja, USB-C ya. Jadi bisa kalian langsung colok di smartphone atau device USB-C kalian langsung tanpa ribet-ribet. Selain itu juga dongle adapter satu ini, kita ngomongnya dongle aja biar nggak bingung ya. Dongle satu ini juga sudah memiliki dua buah output. Yes, ada dua, kalian nggak salah dengar. Kalau dulu kan cuma satu di SD2, ini ada dua, ada 3,5 dan juga 4,4 billions di dongle satu ini. Untuk informasi deck chip sendiri sudah saya ulik-ulik, tidak menemukan dia memakai deck chip apa ya. Cuma ditulis aja menggunakan deck chip. Ya, saya nggak tahu ya deck chip apa yang digunakan. Tapi apapun yang digunakan, saya rasa cukup proper harusnya ya di dongle satu ini. Walaupun kecil-kecil begini, tapi cabai rawit. Kenapa cabai rawit? Nanti kita akan bahas saja. Dan tentunya dengan form factor sekecil ini akan enak dibawa-bawa. Tapi perhatikan, gampang hilang juga kalau kalian taruhnya sembarangan. Dan kita mau thanks berat untuk Lean Soul sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari dongle satu ini ya. Untuk dongle satu ini sendiri ya kotaknya biasa banget ya di sini ya. Ya mungkin ya ini kotak yang standar banget sih menurut saya. Untuk sensasi lengkapnya kalian bisa cek unboxingnya di link di atas saja. Tapi ya kalau bisa saya rekap ya, isinya hanya ini aja. Dan ini merupakan unboxing tercepat. Yes, dongle dengan unboxing tercepat ataupun barang dengan unboxing tercepat. Jadi buka, sudah isinya ini aja. Ini doang isinya. Dan ya mau diharapkan apa lagi, kan memang ada kabel kan, tinggal colok aja ini. Ya, dan secara umum memang sensasi unboxingnya kurang ya. Kita bicara soal packagingnya juga esensial banget, hanya ada decknya aja. Deck maksudnya, dongle maksudnya. Dan secara umum kami berikan skor ya mungkin nilai paling rendah ya D atau C- lah untuk packagingnya. Karena memang apalagi yang bisa diharapkan. Ya ini juga nggak fancy-fancy gimana gitu ya. Cuma kotak sekecil ini aja. Selanjutnya kita bahas build quality dari dongle satu ini. Oke, build quality sendiri dari dongle satu ini berbahan aluminium dan plastik dengan bahan housing yang most partnya aluminium ya. Dan berbentuk persegi panjang seperti ini. Di bagian depannya ada logo Keywords yang cekung ke dalam seperti ini. Kalian bisa lihat. Di bagian atas ada USB male yang terpampang nyata di sini ya. Dan di bagian samping-sampingnya dia ada port 35 dan juga port 44. Di bagian bawahnya polosan aja, berwarna plastik hitam seperti ini ya, bukan berwarna sih, memang bahannya plastik hitam sih. Dan ada tulisan Allegro Mini di bagian belakangnya kalau kalian mau lihat secara detail ya di sini ya. Nah, di sini ada satu hal yang mengganggu saya, yaitu ada pencip-pencip di sini. Kalian bisa lihat ada bocel-bocel di sini. Saya nggak tahu ini apa penyebabnya ya. Tapi ini mengganggu banget. Di sebelah sini aman, cuma di sini ada ini. Apakah cacat produksi atau bagaimana? Aduh, ini nambah pikiran aja ini ya. Apakah saya naruhnya salah atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Rasanya juga nggak abusive banget ya makainya ya. Tapi sudah ada pencip-pencip seperti ini. Ya, hidup sudah sulit, ditambah pencip-pencip ini tambah lebih pusing lagi. Untuk build quality-nya sendiri sebenarnya bahannya ini cukup oke lah. Bahan aluminium dan juga plastik di bagian bawahnya sini. Tapi yang sangat disayangkan yaitu adalah finishingnya yang kurang oke karena ada pencip-pencip yang saya tidak tahu dari mana asalnya. Rasanya juga nggak kepentok, rasanya juga nggak pakainya abusive banget. Bahkan saya biasanya sayang-sayang kalau pakai barang. Tapi ya nggak tahu ini pencipnya dari mana. Ya mungkin ada yang tahu, ada yang bisa jawab, saya nggak tahu ya. Tapi hal ini membuat jiwa OCD saya meronta-ronta. Karena saya nggak suka barang cacat. Sebenarnya seperti itu. Selanjutnya kita bahas user experience dari dongle adapter satu ini.
Oke, untuk user experience dari dongle satu ini ya seperti biasa plug and play, tidak ada kabel-kabelan, sudah pasti seamless, colok di HP. Mau ada case-nya seperti ini juga langsung colok aja ya. That's it. Dia nggak ada LED sama sekali, jadi langsung colok aja, bentuknya nanti seperti ini ya. Di HP Samsung, di HP Redmi nggak ada masalah sama sekali semuanya. Tapi minusnya memang di sini nggak ada tombol fisik, nggak ada fitur-fitur, nggak ada LED dan hal-hal fancy lainnya juga nggak ada di dongle satu ini. Untuk volumenya juga ngikut di HP, jadi tidak independen juga ya, karena nggak ada tombol volume juga kan di sini. USB mailnya ini ya mungkin bisa jadi problem juga kalau memang di sini USB mailnya rusak. Ya sudah goodbye untuk dongle satu ini, karena dia nggak pakai kabel yang bisa diganti-ganti ya, atau detachable. Secara user experience dongle adapter satu ini nggak ribet-ribet, kompatibilitasnya juga aman aja, di plug and play di HP Samsung, HP Redmi saya nggak ada masalah sama sekali ya. Tinggal colok aja, langsung colok ke in-ear monitor kalian ataupun headphone kalian, harusnya nggak ada masalah sama sekali untuk dongle satu ini. Dan everything ya nggak ada fitur yang fancy-fancy, tapi ya perlu kalian perhatikan, jadi plug and play aja, that's it. Nggak ada fitur yang fancy-fancy sama sekali di dongle satu ini. Ya apa yang kalian harapkan dengan dongle yang tidak ada tombol, tidak ada layar, tidak ada LED, tidak ada apapun, ya just hanya untuk plug aja. Selanjutnya kita bahas sound quality dari dongle satu ini. Menurut saya, dongle satu ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan agak brighter ya, mungkin neutral brighter dikit ya. Jadi buat kalian yang mungkin inner monitornya warmer, dark gitu, di pair dengan dongle satu ini harusnya cukup oke sebenarnya, mendapatkan sinergi yang cukup baik di situ ya. Tapi berbicara soal powernya sendiri ya memang cukup decent lah. In-ear monitor pada umumnya harusnya oke, cuma headphone tentu belum bisa ya Verguso ya. Lalu kalau bicara soal in-ear monitor yang kita gunakan untuk review kali ini, yaitu adalah Dunu Falcon Ultra dan Celes Relentless. Oke, untuk suara dari dongle satu ini ya kita bicara soal suara pada umumnya ya. Mungkin bisa merepresentasikan, mungkin juga nggak, tergantung dari in-ear monitor kalian, tergantung mungkin juga dari player kalian apa, ya HP kalian apa juga akan bisa menentukan. Oke, dari bassnya di sini bisa dikategorikan bass yang tight dan cukup rapih, bisa memberikan bass yang bersih tapi tetap dapat pancinya. Memang tidak banyak boosting bassnya, lebih nambah ke clarity sih menurut saya. Overall bukan bass yang besar banget, tapi dikasih in-ear monitor yang bassy harusnya asik sih. Untuk bagian mid-nya posisinya pas, tapi sedikit terkesan steril, di mana male vokalnya ini agak tipis sedikit dan artikulasinya jelas. Dinamikanya juga baik dan terdengar detail juga. Untuk female vokalnya somehow terkontrol sih di sini. Buat lagu Norah Jones, Don't Know Why aman di sini. Tapi tetap terkesan rapi dan oke presentasinya. Untuk treble-nya walaupun masuk pada kategori bright ya, kesan ceringnya ini kepusat pada titik attack-nya aja sih. Jadi tidak bikin cepet fatigue, tapi ya tetap pedes ya, kerasa untuk kalian yang sensitif. Jadi walaupun nggak cepet fatigue, tapi tetap pedas buat kalian yang memang kupingnya sensitif. Nah, beda juga ya di sini saat menggunakan Falcon Ultra serasa lebih enjoy ya, tapi pada saat di pair dengan Celes Relentless ini terasa sedikit nyerang untuk bagian treble. Jadi itu makanya kenapa saya sampaikan pairing akan mempengaruhi juga. Ya, overall tapi masih dapat teksturnya oke, memang rada bunglon dikit sih tapi. Dan kami berikan skor B+ untuk suara dongle satu ini. Bassnya oke, midnya good, treble bunglon dikit. Warm inner monitor, dark inner monitor harusnya cucok meong di dongle satu ini. Selain kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini, presentasi dari dongle satu ini adalah presentasi yang cukup lively, agak steril dikit dengan bright ya. Ya cukup oke lah sebenarnya, nggak ada masalah yang berarti sama sekali sih. Untuk timbernya juga everything's pretty good ya, memang agak sedikit mengarah ke yang clear ya, yang agak cold sounding dikit. Untuk black backgroundnya oke ya, di sini nggak ada noise yang mengganggu sama sekali. Untuk soundstage-nya pun cukup nice di sini, dia mempresentasikan apa adanya, bahkan ya mungkin kalau saya harus nitpicking sedikit dia agak sedikit shrinking ya, jadi agak ya kurang lebar dikit sih menurut saya dibandingkan menggunakan dongle ataupun DAP ya di dongle satu ini. Untuk detailnya pun cukup decent di dongle satu ini, jadi tidak ada detail yang sebenarnya ada terus hilang gitu karena terlalu mendem atau terlalu dark gitu, enggak ya. Semuanya cukup oke lah di sini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dongle satu ini. Dongle yang cukup murmer dan bisa dijadikan pilihan buat kalian yang budgetnya setipis tisu ya. Jadi bisa kalian pertimbangkan ya. Oke, tentu saja nggak afdol kalau kita sempat mention Hidis SD2 kan. Di sini sudah ada Hidis SD2. Kita akan bandingkan Hidis SD2 dibandingkan dengan Allegro Mini.
Oke, kita akan versuskan dua dongle ya. Di sini sudah ada SD2 yang pernah kita review dan juga ada Allegro Mini ya. Let's go, biar fair aja. Di sini kita pair ya sama-sama dengan 35-nya. Karena di sini ada 35, di sini ada 44, kita nggak pakai, kita pakai 35-nya aja biar fair ya di sini ya. Dan secara bentuk jelas SD2 lebih mungil ya, tapi lebih tinggi dikit. Di sini lebih pendek tapi lebih panjang jauh ya di sini ya. Dan di sini juga ada 4,4-nya. Jadi simply ini lebih future proof sih. Lanjut ke suara, di SD2 ini lebih boosting ke bagian bass dan treble-nya dibandingkan Allegro yang lebih balance menurut saya walaupun agak bright ya. Bicara soal bass terkesan lebih boomy di SD2 dan lebih brighter dan definitif di Mini. Ya, Allegro Mini maksudnya. Mid-nya sendiri saya lebih suka di Mini ya, dimana suaranya lebih rapi dan terkontrol serta tidak memundur seperti di SD2 yang somehow terkesan bisa nyerang juga. Untuk treble-nya di SD2 lebih kurang kontrol jadi bisa sensitif. Sedangkan di Allegro ini memang agak bunglon tapi lebih enjoyable aja kalau di pair dengan inner monitor yang pas. Sebenarnya dua-dua enjoyable pada saat di pair dengan inner monitor yang pas sih. Untuk teknis 11-12 cuman timbre Mini lebih oke. Dan soundstage saya pegang SD2 sih karena bantuan bass boostingnya akan memberikan sensasi megah ya, sensasi ruang gitu yang lebih padat, lebih full gitu. Ya that's it sih untuk kedua dongle ini ya. Ya sayang aja di sini hanya ada 35. Coba dia ada 44 harusnya bisa sangat mantap sih. That's it untuk dua dongle adapter ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari dongle satu ini. Dongle satu ini cons pertamanya yaitu dia nggak ada fitur-fitur fancy, nggak ada tombol-tombol, nggak ada layar, nggak ada LED, bla 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 bla, nggak ada ya. Dia cuma ya just it is what it is. Cons yang kedua yaitu ada paint chip yang saya nggak tahu dari mana asalnya. Itu mengecewakan sekali karena saya sangat menyayangkan kalau barang-barang saya cacat ya, entah cacat karena pemakaian saya pribadi atau cacat dari pabrik. Itu saya sangat gimana ya begitulah. Jadi jiwa perfeksionis saya meronta-ronta di situ. Untuk pro-nya tentu saja ini adalah dongle adapter yang keren banget karena dia memiliki dual output 35 dan 44. Itu harusnya sesuatu yang patut kita apresiasi dengan form factor sekecil ini. Mantul banget bosku. Lalu untuk pro yang kedua yaitu ini adalah inovasi yang cukup menarik karena ya tidak banyak yang bermain di sini ya. Setahu saya baru SD2 aja yang untuk dongle adapter gini ya. Dari brand-brand yang saya tahu ya, tapi mungkin di luar sana ada saya nggak tahu ya. Tapi ini oke banget sih, nggak ribet-ribet, klub juga nggak perlu kabel-kabelan, langsung plug and play aja. Dan secara umum untuk value for money-nya di angka 350 ribuan, saya rasa ini cukup oke harusnya untuk jadi pilihan budget ya. Buat kalian yang memang budgetnya cekak, budgetnya terbatas, budgetnya kere-hore, ini bisa dijadikan pilihan yang ya mungkin simpel lah. Dengan harga 350 ribuan, kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Kesimpulan, salah satu alternatif adapter dongle yang cukup kompetitif dan bisa dijadikan sebagai pilihan untuk kalian yang mencari sebuah dongle adapter DEC M atau apapun itulah. Tentu saja DEC pastinya ada kekurangannya ya, di angka 1 jutaan kurang ya. Karena memang harus bayar macam-macam, tapi ini adalah solusi murahnya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai dongle satu ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar dongle satu ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan pelit-pelit tulis kolom komentar di bawah ya. Apapun pendapat kalian, apapun masukan kalian, apapun saran kritik kalian, silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan pelit-pelit berkomentar untuk kemajuan channel ini. Mungkin sekian dulu, saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.